Oke, Bang Herdian sebagai pengacara nih, praktisi hukum juga melihat debat kemarin malam Cawapres seperti apa sih? Ini artinya kan viral nih terkait sikap Gibran terhadap Pak Mahfud MD nih. Gimana Bang melihatnya Bang? Ya, kalau saya melihat sebagai ya satu manusia, kedua praktisi hukum, yang ketiga warga negara Indonesia, saya pikir memang yang ditampilkan atau dipertontonkan dalam debat Cawapres kemarin yang saudara Gibran ya kepada Pak Profesor Mahfud MD, ya itu menunjukkan karakter dia sejatinya bagaimana. Artinya ya beliau beliau Mahfud MD mencoba ya mengikuti aturan yang ada. Cuman di satu pihak mungkin Mas Gibran memperlihatkan ini loh gaya anak muda zaman sekarang tuh begini. Nah, itu yang bisa kita lihat bahwa sebetulnya apakah kematangan atau kedewasaan seseorang cawapres itu ya sedemikian atau memang itulah gaya anak muda zaman sekarang. Ya, tapi kalau menurut saya dari pandangan ada ketimuran memang agak kurang pas ya. Akibatnya ya timbul polemik di masyarakat bahwa sebetulnya ada yang kurang pas ini karena memang si anak muda kok malah nggak menghormati yang lebih tua dan kesannya malah mengejek karena kan ini profesor katanya gitu, nggak perlu diiniin ya. Tapi menurut saya sikap dari Profesor Mahfud ya dengan taat aturan ya dipertontonkan cukup baik lah, artinya komunikasinya bagus ya. Cuman disayangkan bahwa Mas Gibran mungkin agak terlalu ya menunjukkan diri aslinya lah. Bang, ketika Pak Mahfud memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan dari Gibran, gimana? Apakah sudah tepat atau seperti apa Bang? Karena memang kalau diikutin maunya si Mas Gibran dengan tebak-tebakan model ya receh ya, dalam arti singkatan ini apa, bahasa Inggris ini apa, greenflation apa, sebetulnya itu mudah ya jawabnya ya. Cuman seharusnya kalau dia memang ngikutin aturan, dia harus disebutkan dulu sebetulnya greenflation itu artinya ini. Nah, yang ditanya adalah kebijakannya. Ketika lo jadi wakil presiden, ketika kamu jadi wakil presiden, kebijakan apa yang akan diambil, keputusan apa yang akan diambil, sikap itu yang harus jadi pegangan para pemirsa. Ya makanya sangat tepat Prof. Mahfud MD untuk menolak untuk diajak ke bidang itu, karena terus terang ya kembali lagi Mas Gibran menunjukkan sifat aslinya, karakter aslinya, tingkat kedewasaan aslinya memang ya sedemikian itu adanya. Saya nggak menyalahkan, memang karena beliau itu ya begitu. Oke Bang, ketika Gibran memberikan pertanyaan berupa singkatan, terus Pak Mahfud sempat bertanya artinya, dan Gibran ada sedikit melontarkan kata bahwa kan profesor, itu gimana Bang melihatnya Bang? Apakah pantas Bang seperti itu Bang sebagai cawapres? Itulah sifat asli seseorang ya. Tapi saya menyayangkan itu kok harus dipertontonkan di halayak ramai. Makanya saya pikir memang Mas Gibran itu bukanlah Pak Jokowi ya. Mas Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi. Ya anak presiden gimana sih? Nah begitulah. Menurut saya, pendapat saya tuh gambaran Mas Gibran ya kayak gitu. Bang, banyak yang menyebut tindakan Gibran itu masih kekanak-kanakan Bang. Apakah ini juga yang artinya batas usia 40 tahun yang memang harus begitu dipentingkan ketika menjadi seorang pemimpin negara? Secara filosofi, batas umur itu sebetulnya untuk menentukan seseorang itu dewasa atau tidak, itu kan terlihat dari sikap dan cara dia mengambil suatu keputusan. Tapi umur yang dipakai acuan umum untuk menentukan sebuah dewasa atau tidak dalam memimpin sebuah lembaga negara memang tidak bisa lepas dari penelitian ataupun dari hasil-hasil yang memang
ditemukan di lapangan. Nah, hasilnya begini nih kan, artinya Mas Gibran sendiri mempertontonkan sebetulnya tingkat kedewasaan yang menurut orang banyak atau saya pribadi memang agak kurang elok lah dipertontonkan. Contohnya kalau misalnya ya kita ditanya sama orang tua yang lebih tua, masa ditanya kok pertanyaanmu begitu? Nah, kan kamu lebih tua daripada saya, harusnya kamu lebih tahu dong. Coba dipikir, satu, selain nggak sopan, kedua, oke, dia sama-sama wakil presiden, tapi memang etikanya menurut saya nggak ada sih. Jadi ya mungkin buat beliau Mas Gibran etika tuh nggak perlu, karena dia anak presiden ya. Jadi ya mungkin ya suka-suka dia juga nggak apa-apa menurut saya ya, karena ya karakter dia aslinya memang muncul ya waktu debat itu. Oke, apa yang dikhawatirkan ketika seorang wakil pemimpin negara bersikap seperti itu untuk nasib bangsa Indonesia sendiri, Bang? Saya rasa Indonesia bukan Korea Utara ya, karena nggak bisa tuh tiba-tiba dipimpin sama anak-anak yang cepat meledak ya, kemudian dia sekehendak hati mengambil semua keputusan dengan apa yang dipikirkan dirinya hari itu. Makanya tingkat kedewasaan, kemudian cara dia mengambil keputusan, kesantunan dia dalam berkomunikasi terhadap lawan maupun kawan politiknya, saya pikir itu menjadi satu tradisi yang tidak bisa ditinggalkan dari era reformasi ya, karena ini bukan orde baru, tapi kata orang katanya ini mau jadi neo orde baru, saya juga nggak tahu ya. Tapi terus terang kemungkinan besar ya banyak yang tidak sejalan dengan apa yang dipertontonkan yang kemarin, karena memang etika itu wajib dijunjung tinggi, kemudian cara berkomunikasi politik juga harus dengan santun. Saya pikir itu. Bang, sebagai pengacara praktisi hukum, Abang lebih condong menaruh harapan ke calon presiden siapa nih, Bang, di antara ketiganya nih, Bang? Sebetulnya ketiganya adalah produk terbaik dari sistem yang ada. Saya berharap sebagai praktisi hukum cuma satu, yaitu kepastian hukum dikembalikan lagi seperti masa Presiden Jokowi periode pertama. Karena kepastian hukum, kemudian hukum itu tidak tajam ke bawah, tapi juga tajam ke atas juga. Kemudian penegakan hukum yang konsisten, artinya tidak berat sebelah atau tidak sampai di era Jokowi yang kedua ini sampai muncul hashtag no viral no justice. Menurut saya memang mesti dibenahi. Walaupun lembaga hukum yang namanya Kejaksaan Agung sudah ya membuktikan citranya ya dari survei-survei yang ada. Ya mudah-mudahan insya Allah itu surveinya amanah, bahwa dia indeks bagus sekali. Kemudian kepolisian yang mungkin agak disoroti ya, karena memang harus diperbaiki semenjak ada kasusnya Bang Sambo. Kemudian pengadilan juga ketika ada putusan-putusan janggal yang mesti diperbaiki, apalagi KPK dengan ada punglinya. Menurut saya memang periode kedua Pak Jokowi ini penuh dengan ketidakpastian. Oke, Bang, ada di sosok siapa Bang Arnya yang mempunyai komitmen untuk menegakkan hukum di Indonesia agar adil, seadil-adilnya dan rakyatnya makmur? Kalau yang namanya kita lihat dari janji-janji visi dan misi politiknya ya, dari ketiganya memang menawarkan hampir yang sama. Tapi kalau menurut saya dilihat dari karakter tokohan dan figur dari calon capres cawapresnya, memang di posisi Ganjar Mahfud tak bisa terbantahkan lagi yang mengusung ya namanya kepastian hukum, apalagi ya keadilan untuk wong cilik itu coba ditegakkan kembali, karena memang hukum itu bukan harus tumpul ke bawah tajam ke atas, bukan, dia harus imbang, bukan juga harus
tajam ke bawah, tumpul ke atas, no juga. Karena kepastian hukum itu adalah sesuatu hal yang didambakan setiap orang. Pengusaha iya, wong cilik iya, orang agama juga iya, supaya negara ini bisa membangun sesuai dengan harapan Pak Jokowi yang dia impi-impikan bahwa berkesinambungan pembangunannya. Dan yang namanya hilirisasi jadi lebih bagus supaya orang ketika berinvestasi ada kepastian hukum, artinya dia jelas, dia dilindungi sama hukum. Tidak ada yang aneh-aneh atau pesanan aneh-aneh, ataupun ada yang ilegal bisa di-backingi sama aparat. Itu yang harus ditiadakan supaya negara ini bisa maju. Makanya kemungkinan paslon nomor 3 itu jauh lebih menjanjikan daripada yang lainnya.